Terima kasih untuk undangannya Pak Alek. Kembali satu kehormatan boleh melayani doa puasa. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk lebih dalam di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan kasih, baik secara fisik maupun secara rohani. Di tempat doa puasa ini Tuhan, kami datang ke tempat ini menghadap hadirat-Mu. Kami merendahkan diri, kami rindu, kami mau Tuhan untuk kami berjalan seturut teladan kasih-Mu. Tuhan, di Taman Getsemani Engkau berdoa dengan sungguh, bahkan Tuhan di situ peluk-Mu Tuhan bercampur darah karena beban, karena tanggung jawab yang Engkau Tuhan mau karena kasih-Mu untuk menanggung dosa dunia. Bahkan Tuhan pada akhirnya Engkau berkata, apabila cawan ini boleh lalu, karena itu adalah cawan penderitaan, biarlah Engkau lalukan ya Bapa. Tetapi lebih daripada itu, kehendak-Mu yang jadi. Setiap pribadi kami di tempat ini menanggung cawan penderitaan, menanggung cawan tanggung jawab karena kasih kami kepada teladan-Mu Tuhan. Maka kami boleh taat, kami boleh melakukan kehendak-Mu. Berdoa dan berpuasa bukanlah perbuatan yang menyenangkan. Berdoa dan berpuasa itulah teladan kasih-Mu. Kami taat, kami mau melakukannya. Tuhan, firman akan ditaburkan. Biarlah Engkau Tuhan yang mengaruniakan hikmat marifat surgawi, sehingga hikmat marifat surgawi yang Kau karuniakan untuk kami pribadi yang akan mendengar kebenaran firman, baik saya juga akan menyampaikan kebenaran firman. Kami akan mendapatkan kebenaran firman dengan tidak sia-sia. Dan biarlah Tuhan hanya firman yang hidup yang bekerja di tempat ini. Segala kuasa jahat yang menghalangi kebenaran firman, baik pengertian, baik pendengaran kami, baik roh kami tolakkan kuasa yang dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa kasih-Mu yang bekerja di tempat ini. Beracaralah Tuhan, dan biarlah saya menyampaikan kebenaran firman. Urapi berkati saya Tuhan, sehingga debu, sehingga kain kotor ini boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami naikkan doa. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Berkenaan dengan masker itu sangat benar yang Pak Alex bilang ya. Tadi baru ngomongin masker karena on the way ke sini teman saya sempat menghubungi saya dan saya sempat berbicara secara selintas dan dia bilang, saya katakan saya lagi dalam perjalanan, teman saya balik dari Bandung dan dia bilang, ini gimana sih pemerintah, kita di mobil sendiri aja harus pakai masker, salah-salah kalau ketemu polisi yang iseng ditangkap juga. Jadi whatever, saya percaya kita harus taat ya, karena pada akhirnya itu untuk kebaikan kita bersama. Kita ini dasarnya bandel, suruh pakai masker aja juga sebetulnya kan lebih banyak kepentingan kita ya, susah ya. Masker sudah disediain seringkali nggak mau. Kalau Bapak Ibu lihat apalagi di YouTube ya, di negara-negara lain ada orang sampai dipaksa ditangkap ya, ada terjadi di Singapura, ada di Cina ya, ibu-ibu masuk ke ke mall nggak mau pakai masker, udah ditegur nggak mau, akhirnya sampai ditangkap di penjara. Nah ini siapa yang salah ya? Firman Tuhan selalu mengingatkan ya, kita harus tunduk taat kepada pemerintahan di mana Tuhan tempatkan kita ya. Kita anak-anak percaya, saya percaya dengan menaati, dengan turut apa yang pemerintah katakan, bukan kita takut, tapi kita memuliakan Tuhan. Firman Tuhan akan diambil dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11.
Judul nasihat adalah hidup orang Kristen. Ya, kalau saya boleh lebih perdalam, sebetulnya yang dimau adalah sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kalau sudah dapat, dengan segala kerendahan nanti saya cukup bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara bergantian. Kita menghormati firman yang hidup ini. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Ayat 7 saya akan mulai terlebih dahulu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang pertama Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 11 kita bersama-sama, 1, 2, iya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah kita semua yang telah membaca firman Tuhan ini, menyimpan dalam hatinya, melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebetulnya apa yang saya baca ini adalah tema firman Tuhan minggu ini ya, dari GPI Viva, dan saya ingin bagikan di tempat ini supaya menjadi berkat bagi kita semua ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini sebetulnya berbicara mengenai akhir zaman. Petrus menulis ini karena saat itu adalah akhir zaman, di mana Petrus menulis sekitar tahun 64 Masehi, ya, setelah Tuhan Yesus karyanya, Tuhan kembali ke surga. Dan apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Akhir zaman, bahkan kalau kita membaca Alkitab sudah disebutkan berkali-kali. Orang banyak bertanya kalau itu berdasarkan waktu manusia. Kenapa sih sampai tahun sekarang pun dibilang sama akhir zaman? Sudah dekat. Alkitab yang waktu ditulis ya tahun 30 ya sampai tahun 64 itu ternyata juga tetap ngomong akhir zaman. Nah ternyata kalau kita boleh belajar firman kebenaran ya, saya kebetulan diberikan kepercayaan untuk memimpin sekolah teologi. Ternyata akhir zaman ini berbicara mengenai kairos Tuhan, timing. Kenapa timing? Karena inilah penggenapan Tuhan Yesus ya. Kalau kita tahu karya dari Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dari mulai Adam ya ditempatkan di Taman Eden yang sebetulnya ingin dimuliakan sebagai manusia, sebagai gambar yang serupa dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita, ternyata gagal di Taman Eden. Toh Adam yang pertama itu gagal dan berbuat dosa, dan ternyata dilanjutkan. Bangsa Israel yang diproses demikian rupa, ditempatkan di Mesir untuk ditindas. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dia diproses bukan karena Tuhan itu jahat, tidak, diproses untuk mereka diberkati dan dimurnikan. Bahkan kita tahu di dalam perjalanan pembebasan mereka ya, dengan Paskah ya, dengan mereka bisa dilewatkan 10 tulah dan sebagainya, mereka ini satu generasi dihapus Tuhan. Kenapa? Karena ingin dimurnikan. Dan setelah itu mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan atau Israel saat ini. Tapi itu pun mereka tetap berbuat dosa sampai karya Tuhan Yesus, dari lahir sampai mati dengan kayu salib, dan Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Dan Tuhan katakan apa? Pada waktunya aku akan datang kedua kali. Sebetulnya karya Tuhan Yesus sudah lengkap, tetapi kita ingat kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
Alkitab mengatakan tidak ada satupun yang tahu, termasuk Tuhan Yesus, ya. Yang tahu adalah Allah Bapa. Kita hanya diberikan tanda-tandanya. Ada orang sekarang bernubuat, bahkan seringkali lewat eskatologi. Eskatologi adalah ilmu tentang akhir zaman. Banyak pendeta-pendeta yang membuat spesialisasi, ya, bahkan menubuatkan, bahkan seringkali membuat beberapa mereka pengikut-pengikutnya ketakutan, yang membuat golongan-golongan tertentu, dan mereka selalu mengatakan akhir zaman, apapun kau, kalau kau tidak bisa menepati akhir zaman ini, engkau akan tertinggal, engkau akan menjadi orang-orang yang tidak masuk surga. Orang-orang ditekan dengan ketakutan karena akhir zaman. Tapi Bapak Ibu ingat, akhir zaman juga berlaku untuk kita pribadi. Bukankah pada waktu engkau dipanggil Tuhan, engkau akan berakhir pada zamanmu pribadi itu. Engkau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan Tuhan. Jadi saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian, daripada mikir akhir zaman yang bikin kita stres, wah nanti saya ikut gak? Apa kalau ntar Tuhan ada pengangkatan? Gak usah pikir jauh-jauh. Kesudahannya segala sesuatu sudah dekat. Itu sudah nyata. Bapak Ibu, kita lebih baik berfokus pada diri kita. Pandemi ini mengingatkan kita, ya. Waktu pertama pandemi kita semua rasanya belum merasa apa-apa, ya ini penyakit. Tapi waktu orang-orang meninggal, waktu banyak, kita kaget, ya. Dan waktu mulai orang-orang yang kalangannya makin dekat kepada kita, dari teman, saudara, belum makin dekat, ada sesuatu yang kita rasakan. Saya percaya itu adalah Roh Kudus yang mengingatkan kita. Zaman akhir sudah dekat kepada pribadi. Kita makin harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Jadi saya ingat bahwa Yakobus 4:14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup manusia itu singkat. Jadi akhir zaman kepada kita pribadi harus benar-benar kita persiapkan. Jangan kita pikirkan akhir zaman yang selalu dibuat menjadi polemik, ya. Yang satu bilang begitu, bahkan beberapa hamba Tuhan berani menentukan tanggalnya. Gitu. Wah ini sudah dekat, ya. Ini kira-kira tahun sekian sudah ada yang ngomong tahun. Gitu. Belum kejadian mundur lagi. Inilah manusia. Wong Tuhan Yesus aja nggak tahu, kok mereka seolah-olah lebih tahu dari Tuhan kita. Lebih baik kita mengimani bahwa itu manusia singkat. Itu aja cara kita beri pas pribadi. Jadi yang pertama kita belajar ada 3 hal dalam 1 Petrus 4:7-11. Bahwa akhir zaman itu pribadi dan akhir zaman itu harus kita sikapi dengan serius. Yang kedua, kalau kita membaca ayat 8, 9, 10, bahwa tetapi yang terutama kasih sungguh-sungguh seorang kan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang kan yang lain. Dan ayat 10 itu menunjukkan sikap kekristenan kita di dalam hidup hari lepas hari. Yang terakhir kitab ayat 11 itu berbicara mengenai sikap rohani kita di dalam menghadapi akhir zaman ini. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita hidup di akhir zaman. 1 Petrus 4:7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita ingat Petrus itu orang yang emosian, ya. Waktu di taman Getsemani, Tuhan mengatakan, ya, berjaga-jagalah, ya, supaya aku berdoa ini. Ternyata Petrus dan muridnya tidur, nggak bisa berjaga-jaga, ya, ngantukan. Dan waktu Tuhan suatu saat pernah mengatakan, di antara murid-murid ini ada satu yang akan berkhianat. Dan Petrus mengatakan, enggak, saya enggak mau. Semua mengatakan enggak. Bahkan Petrus saking emosinya dia bilang,
Enggak Tuhan, saya bahkan kalau Engkau mati aku mati. Apa yang Tuhan Yesus ingatkan waktu itu? Engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayat berkokok. Dia rasanya nggak mungkin, tapi toh itu terjadi. Tapi lihat berita baiknya. Petrus yang menyangkal, yang sebetulnya dosanya sama juga dengan Yudas. Untungnya Petrus kembali. Tetapi Yudas yang tidak mau kembali, dia gantung diri dan dia terhilang di neraka, saya percaya. Bahkan Tuhan menjanjikan kepada Petrus yang orangnya nggak bisa dipegang janjinya, ya. Tuhan katakan apa? Di atas batu karang ini akan aku bangun jemaatku, yaitu gereja mula-mula. Gereja mula-mula dimulai oleh Petrus, dan Tuhan mengenali semuanya. Kenapa? Karena perjumpaan Petrus pribadi dengan Tuhan. Ini berita baik. Orang yang ragu-ragu, Tuhan jadikan batu karang, bahkan Tuhan jadikan dia orang yang menyelamatkan banyak manusia lewat gereja mula-mula sampai saat ini. Gereja Roma dimulai dari Petrus. Dan Bapak Ibu, kau yang saat ini merasa bahwa waduh, saudaramu, anakmu, orang-orang yang dekat dengan rasanya kok keras hati sih, rasanya kok mereka susah berubah. Percayalah, waktu mereka bertemu muka dengan Tuhan Yesus, mereka akan berubah. Petrus berubah. Kenapa? Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia saat-saat ini waktu menulis, dia bisa menasihatkan, jadilah tenang dalam kunci di saat kejadian-kejadian ada di sekitar kita. Waktu pandemi, janganlah kau menjadi orang-orang yang cepat panik, ya. Lalu kalau kau punya duit, lalu masuklah kau ke supermarket, ya, borong beras, borong minyak dan sebagainya, ya. Dan saya percaya kalau kau pulang itu kau sebetulnya memuja Tuhan. Tetangga-tetangga mulai ngomong, ini orang punya duit nimbun sembako. Kalau kau nimbun sembako, kau bagikan kepada orang-orang sekitar, itu memuliakan. Jangan. Dan pesan Tuhan yang terakhir adalah di dalam ayat 7 ini, supaya kamu dapat berdoa. Nah, berdoa saya ingin ingatkan, jangan sembarang berdoa. Engkau di tempat ini berdoa dan berpuasa. Bahkan kitab Yakobus mengatakan, doa orang benar, ya, jika benar didoakan, pasti doa akan dikabulkan. Tetapi masalahnya doa ini, doa bukan sembarang doa. Bukankah Tuhan mengingatkan di dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu ingat, pengampunan seringkali dianggap enteng oleh orang-orang percaya. Ya sudahlah, kita namanya hidup gak lepas dari kesalahan. Minta maaf ya, cuma minta maafnya gak sepenuh hati, ya. Pokoknya udah ngomong, sudahlah, ya. Tapi ingat, ternyata kalau Bapak Ibu cermati di dalam Markus 11, 25-26, pengampunan itu nilainya lebih tinggi daripada doa. Saya tidak mengatakan bahwa doa itu tidak penting, doa sangat penting. Apalagi kalau kesini doa puasa, tapi itu akan menjadi sia-sia kalau kau tidak bisa dibenarkan Tuhan akibat kau tidak mengampuni. Ternyata pengampunan yang kelihatannya mudah, pengampunan yang kelihatannya enteng, itu nilainya di hadapan Tuhan luar biasa, ya. Pengampunan akan menjadi jembatan atau bahkan menjadi penghalang dalam doa. Pengampunan yang tidak dilakukan akan menjadi penghalang. Kenapa doaku tidak dijawab? Karena kau tidak bisa mengampuni. Bahkan Tuhan tidak jelas, kalau kau tidak mengampuni, maka aku tidak mengampuni kau. Ini luar biasa akibatnya. Kita ingat teladan Tuhan Yesus di kayu salib, waktu dia menyerahkan nyawanya dengan kesakitan, dengan dia sudah dihina sampai mati.
teladan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu perbuatan mereka. Banyak orang-orang berdosa itu sebenarnya nggak tahu. Masalahnya kita harusnya yang kita lebih kenal Tuhan, belajarlah mengampuni. Jangan anggap enteng untuk mengampuni, sehingga engkau puasa 3 hari di tempat ini tidak sia-sia. Ampuni, doakan mereka. Bahkan Tuhan mengatakan, ampuni musuh dan doakan mereka. Tidak mudah, hanya kekristenan yang mengajarkan demikian. Jadi Petrus yang demikian berangasan, demikian dia itu orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya, berubah, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia bisa menasihatkan jadi tenang. Bahkan dia mengajarkan doa yang benar. Bapak Ibu, di zaman akhir, paling enggak di dalam pribadi lepas pribadi kita, pandemi ini tidak berbicara masalah umur, masalah kesehatan, ya. Tadi kan dibilang, memang secara medis benar bahwa orang-orang yang punya komorbid katanya itu kalau kena COVID lebih banyak dipanggil Tuhan. Nyatanya kamu lihat sendiri. Saya ketemu teman saya sehat sekali, olahraganya luar biasa. Karena COVID lewat juga. Saya ketemu mamanya Hendra, ya. Bukan ketemu, tapi karena waktu itu saya juga keluarga ada COVID, sama-sama kena. Mamanya Hendra umur 90 tahun. Kalau udah umur 90 tahun, gak usah ditanya, komorbidnya banyak banget. Order deal-nya sudah order deal yang sudah siap kembali kepada Tuhan. Kena gula lah, kena jantung lah. Itu luar biasa. Sampai dia sudah berbusa, kena COVID benar. Tetapi sembuh, sampai sekarang sembuh. Anda bisa tanya Pak Hendra, ya. Beliau adalah YMGS, kalau saya di Orchard, ya. Itu telepon-teleponan mamanya. Ternyata inilah COVID. Yang penting kita ingat kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah waktu Tuhan, walaupun sekarang ada COVID, kalau dipanggil, dipanggil. Tinggal masalahnya kita waktu dipanggil menjadi orang benar atau tidak. Sikap hidup orang Kristen pada akhir zaman, ingat bahwa kita harus serius, kita harus hati-hati. Yang kedua, Tuhan ingatkan sikap hidup kita, ya, di dalam kita bermasyarakat sebagai pengikut Kristus, ya. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 4 ayat 8 dan 9. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak orang susah, tapi juga banyak orang alasan untuk nggak nolong satu dengan yang lain. Pak, kita kan harus jaga jarak, ya. Saya ini dengan Pastor Binsar kemarin, puji Tuhan, ya, dapat berkat banyak pelayanan untuk orang meninggal. Kenapa? Banyak hamba Tuhan, memang saya tahu ada yang berhalangan, ya, tapi juga banyak yang mereka masih takut. Kalau dibilang jujur takut, ada juga takutnya, ya kan? Tetapi percayalah, waktu kita melayani dengan sungguh, pasti Tuhan juga melindungi kita. Kalaupun diizinkan kita sakit, ingatlah sikap Daniel, ya. Tuhan, kalau aku bisa dilakukan dari tungku api ini, saya akan bersyukur. Tapi kalaupun nggak terjadi, tetap kita memuliakan nama Tuhan, ya. Jangan alasan, ya. Saya percaya justru saat-saat pandemi ini kita harus melayani orang-orang sekitar kita lebih. Kalau kau punya lebih dana, ya, banyak orang susah sekitar. Jangan kau timbun sendiri, engkau nikmati sendiri. Justru engkau harus berbagi kepada orang-orang sekitar. Matius 25 ayat 35, 36 dan ayat 40, ya, menyatakan demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, bahkan setelah itu orang-orang yang mendapat pernyataan dari Tuhan ini atau mendapat pernyataan raja ini mempertanyakan kembali, kapan sih? Kau kan raja, kau kan berkuasa atas semuanya, engkau punya kelengkapan yang luar biasa, kapan sih? Dan ayat 40, dan raja itu Tuhan Yesus menjawab, ya, mereka, aku berkata kepadamu, aku guru besar, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ingat, Bapak Ibu, zaman-zaman sekarang, sikap kita di dalam akhir zaman pribadi berkenanlah di hadapan Tuhan dengan kita peduli pada sekitar kita. Jangan seolah-olah kau makin rohani tapi gak ngumpul orang, ya. Orang-orang Kristen ini kadang aneh, merasa makin rohani, merasa gak mau kumpul orang. Kenapa? Nanti kami transfer roh orang itu ke saya. Susah kan? Padahal kalau orang percaya, rohmu terlebih besar daripada roh dunia. Logikanya adalah apa? Pasti rohmu transfer kepada mereka. Ini kan gara-gara kita mau egois saja, ya. Kita punya duit banyak, kita aman, ya. Ternyata hati-hati, ya. Kita ini seringkali bersikap salah. Rohaninya luar biasa, tetapi perbuatannya rohani, ya, roh dunia, ya. Semua berhitung-hitungan. Tetapi juga ternyata pandemi ini memang luar biasa. Saya kenal beberapa orang, ya, yang melindungi dirinya luar biasa. Tapi begitu sakit, begitu dicek, kena COVID juga. Coba Bapak Ibu, saya menyaksikan beberapa. Tentu tidak semua karena maksud sendiri, ya. Ada beberapa hamba Tuhan saya tahu, ya, yang melindungi, Pak nanti deh Pak, ini masih boleh kok. Kalau ada kesempatan doa puasa tempat ini, saya mengapresiasi, ya, Pak Alek, terima kasih. Ini masih ada pandemi, ya. Masih orang takut, ya. Sekarang model yang corona yang baru, katanya penularannya lebih cepat. Tapi waktu kau melakukan kebenaran firman Tuhan melindungimu lebih sempurna dari bahkan masker, daripada kau jaga jarak. Tentu kita jangan mencobai firman Tuhan. Saya ingin ingatkan itu. Benar yang Pak Alek tadi katakan, tetap kau pakai masker, jagalah, ya, jagalah. Kita percaya bahwa kita dilindungi Tuhan, tapi kita jangan mencobai Tuhan. Tapi lihat, banyak orang yang melindungi luar biasa, kena juga kok. Saya kebetulan punya adik, tapi karena memang keadaan, ya, beliau kena cancer, sehingga dia benar-benar melindungi dirinya, nggak mau ketemu orang, nggak mau ini. Suatu saat sakit demam, waktu dicek, kena COVID katanya. Puji Tuhan, dia diselamatkan, tetap. Saya juga heran, kenanya dari mana kita nggak tahu, ya. Tetapi ingatlah, bahkan COVID sudah dikatakan sekarang perpindahan lewat udara. Artinya apa? Suatu saat COVID akan sudah menjadi endemi, yaitu sudah kayak flu biasa saja. Berdoalah. Jadi saya cuma ingatkan sikap hidup orang Kristen, ya, di akhir zaman ini dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Janganlah engkau menutup dirimu, tetaplah engkau sebagai makhluk sosial. Engkau taat kepada Tuhan. Engkau bahkan senantiasa mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Bahkan kita diingatkan, ya, bahwa di dalam keadaan-keadaan kita lebih baik kita taat di hadapan Tuhan daripada kita ini melakukan segala sesuatu seolah-olah menyenangkan Tuhan, ya. Kitab 1 Samuel 15 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan?
Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini mengartikan ketaatan itu lebih penting, ya, nilainya dibanding persembahan, dibanding engkau melakukan seolah-olah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan Tuhan. Taatlah di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan taruh engkau doa puasa tempat ini, berdoa puasa. Kalau pemerintah sudah izinkan bahwa kita boleh bertemu walaupun terbatas, gunakan kesempatan itu. Ya. Bukan kita sok-sokan, kita mau menunjukkan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan itu, ya, satu hal sedang dipuji. Kenapa? Karena itulah satu hal yang tidak bisa dia lakukan. Semua dia bisa lakukan, tapi Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Makanya ciptaan, kita ada ciptaan Tuhan yang memuji Tuhan dan menyenangkan hatinya. Waktu kita memuji Tuhan dan kita menyenangkan Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada apa yang kita lakukan, dan otomatis kalau Tuhan berkenan, gak usah minta, pasti Tuhan penuhkan segala apa yang kau rindukan. Yang terakhir, yang ketiga, sikap rohani kita di hadapan Tuhan. Ya, 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan demikian. Ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya ingin ingatkan di ayat 10, ya, sebagai pengurus yang baik itu bukan berarti semua hamba-hamba Tuhan. Pengurus yang baik adalah orang-orang percaya kita semua. Ya, dan di sini diingatkan, waktu kau melakukan pelayanan secara rohani, engkau tidak boleh lepas dari kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Apa ini maksudnya? Kalau kau ingin menasihati orang-orang sekitar, kalau ada orang semama, ya, yang mau membagi kepadamu berkat, hati-hati pada berkat itu. Doakan, ya, proyek saya supaya boleh goal. Apa dulu proyeknya? Proyeknya nggak taunya penuh korupsi. Hati-hati. Tetap kebenaran firman Tuhan yang kita pegang. Saya akan doakan, saya akan sucikan, dihindarkan dari segala korupsi dan sebagainya. Kalaupun kau tidak tahu, ucapkan itu, nggak usah takut. Kalau dia nggak mau kasih berkat, Tuhan akan punya berkat yang lebih. Karena orang mulai berargumentasi denganmu, teman dekatmu, ini istri saya nggak benar nih, sudah begini begitu, bahkan berselingkuh. Ya, jangan salah, ya. Saya mengalami bagaimana ada seorang hamba Tuhan, istrinya berselingkuh, dan dia waktu tanya saya, Pak, gimana ya? Kan firman dia bilang, kalau udah berselingkuh, berzina, boleh dilepaskan. Enggak, saya bilang, firman Tuhan tetap mengatakan, yang sudah disatukan manusia tidak ada pisah. Yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tetap tidak, ya. Jangan karena dia kaya, waduh suka nih. Wah, kalau udah begitu sudah nggak bisa diperbaiki. Tuhan bisa memperbaiki segala sesuatu. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sungkan. Bahkan kalau engkau tahu nasihat-nasihatmu yang benar, itu akan menyakiti temanmu, akan menyakiti orang-orang yang kau hormati, tetap engkau berpegang kepada firman kebenaran itu. Tetapi ingat, bahwa kau ditempatkan dimanapun, Tuhan selalu katakan, kalau kau di kawanan serigala, berlaku sebagai serigala tapi bukan sebagai serigala. Kau di kawanan yang lain, kau berlaku sebagai orang-orang seperti sekitar. Kau tahu menempatkan diri. Waktu kau ngomong ke bosmu, beda ngomong sama bawahan, ya. Menasihati bosmu bisa kau dipecat,
tapi jangan lepas dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Bukankah firman Tuhan mengingatkan bagaimana ya hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang diurapi Tuhan, Nabi Esra, Nabi Maleaki bahkan memperkatakan kepada raja, ampunkan raja, saya tetap akan menyembah kepada Tuhan yang benar, dan dia tetap menyembah pada raja yang benar. Tuhan di atas segala Tuhan. Saya tidak akan bisa menolak segalanya itu. Ya, apa yang terjadi, toh tetap Tuhan melindunginya. Jadi kalau bosmu muslim, jangan ngomong Tuhan sama semua, tapi kau berkhidmat. Karena firman Tuhan mengatakan hanya satu jalan menuju Tuhan. Ya, kan kita tahu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengajarkan anaknya Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, mereka beroleh hidup kekal. Yohanes 14:6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita ingat, Pak itu adalah Bapak punya, tapi jaminan keselamatan hanya ada di dalam mengikut Kristus. Ya. Nah, ada pesan terakhir ya, saya ingin ingatkan sekarang ini mulai marak ya zaman akhir. Bukankah firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2:18 mengatakan demikian? Ya, ini sikap rohani kita. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sama ya, kesudahan sudah dekat. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 1 Yohanes adalah pewahyuan. Ya, ini yang nulis Yohanes. Dan kita tahu zaman-zaman sekarang banyak antikristus. Dari mulai orang yang tidak mau menyebut Allah, ya, saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian, secara resmi bahkan GBI pusat sudah menulis bahwa sebutan Allah, sebutan Tuhan itu tidak masalah. Tapi bukankah banyak sekarang pengikut-pengikutnya mulai kalau nyanyi gak mau malah pakai Yahweh. Saya punya saudara yang selalu WA, dia gak mau Allah, Yahweh. Nah, saya cuma ingin ingatkan, ya, ini termasuk penyesatan. Hati-hati, karena saya tahu beberapa aliran ini bahkan mensyaratkan anggotanya untuk mereka menjadi orang-orang yang inklusif pada kelompok yang khusus. Kenapa? Karena mereka mengatakan, kamu sudah mau ikut kebaktian ini? Oke, sekarang kita harus punya komitmen. 3 bulan kamu tidak boleh satu pun skip. Kalau you skip sekali, ya, mereka kadang seringkali kaitkan apakah itu dengan iuran, apakah itu dengan fasilitas dan sebagainya. Maka iuran, maka janji saya akan hangus. Biasanya orang ini akan terpancing. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, orang-orang yang sudah mulai inklusif, kau harus waspadai. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau melakukan kehendaknya, ya, untuk orang-orang sekitarnya. Ya. Tuhan tidak membatasi kepada pelacur, dia juga bergaul. Ya. Kepada orang jahat, penjahat pun di sampingnya. Engkau saat ini ada di Firdaus. Tapi orang-orang yang mulai inklusif, mulai saya yang akan diselamatkan, karena kalian tidak menyebut Allah, maka itu adalah penyesatan. Hati-hati. Ya. Saya ingin ingatkan satu hal, saat ini mulai marak satu sekte dari Korea namanya Sincheonji. Nanti Bapak Ibu kalau mau Google silakan. Ya. Sincheonji adalah satu aliran yang sudah berusia kurang lebih 25 tahun dari Korea, dan itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Caranya dia akan mendekati satu persatu orang. Dan ini mirip saksi Yehova. Mereka sangat militan. Dan mereka menyatakan saat ini, mereka punya gedung yang begitu megah, ya, gedung puluhan tingkat di Korea.
Dan mereka mengumpulkan kelompok-kelompok dan mereka saat ini menyatakan bahwa lulusan mereka punya STT, tapi STT yang untuk mengindoktrinasi pikiran manusia. Mereka sekian bulan diindoktrinasi dan setelah itu diluluskan. Dan mereka menyatakan lulusan mereka adalah lulusan terbesar di dunia. Setiap tahun mereka luluskan kurang lebih 100.000 orang. Dan itu mulai masuk di Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau lihat, itu ada penyertaan mereka menjelaskan secara bahasa Indonesia, tapi banyak juga orang Korea yang menjelaskan secara bahasa Indonesia menyatakan sekte ini sesat. Dasar sekte ini apa sih? Yang pertama dia mengatakan di dalam Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Artinya apa? Nama Tuhan Yesus, nama Bapa ada di dahi orang-orang percaya 144.000. Ini pewahyuan. Dan mereka menyatakan kalau kau ikut sekte kami, kau akan termasuk di dalam bilangan 144.000 orang, dan kau pasti diselamatkan. Jadi kalau penyesatan itu tidak akan jauh-jauh, dia akan belok-belokkan firman kebenaran. Bapak Ibu, STTRN yang di bawah GBI FIFA membuka diri. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai penyesatan seperti ini, tanyakan kepada kami. Kami akan meluruskannya, karena firman Tuhan menyatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. STTRM ada untuk membantu kita semua. Dan CCOJ ini makin agresif di Indonesia ya. Mereka adalah orang-orang yang mendekati orang mau menolong ya, menawarkan bantuan-bantuan yang tidak terpikirkan, dan mereka sudah tahu poinnya. Kalau orang ini susah ini, mereka berikan kemudahan. Mereka ini dan mereka menjerat itu. Nanti mereka bikin kelompok-kelompok, ya, seolah-olah orang ini semua baru, tetapi mereka susupi dengan orang-orang dia. Sehingga waktu ditanyakan, katanya nanya, tetapi semuanya menuju ke CCOJ. Dan inilah yang dinamakan psikologi massa. Kita ini adalah manusia-manusia gampang dipengaruhi oleh kelompok. Kalau kelompokmu baik, engkau akan menjadi baik. Kalau kelompokmu jahat, bahkan lebih gampang orang baik menjadi jahat. Ya, hati-hati. Makanya Tuhan mengatakan kita ini juga harus bersekutu. Karena lewat kita bersekutu, lilin-lilin yang disatukan akan menjadi obor yang menerangi satu dengan yang lain. Ya. Jadi persekutuan yang paling doa puasa tempat ini. Puji Tuhan, kau diarahkan sesuatu yang benar, kau dikuatkan. Sikap rohani kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita berpegang kepada firman kebenaran, kita bergaul kepada firman kebenaran, kita mengenal firman kebenaran itu, dan kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Ya, sehingga waktu zaman-zaman akhir ini antikris datang, kau tidak goyah. Saya tahu masalah ekonomi, saya tahu masalah mereka harus ditekan dan sebagainya. Tapi bukankah Petrus menulis ini? Ya, tulisan ini Petrus tulis pada tahun 64 kalau Bapak Ibu publik. Ya, itu ternyata pada saat itu kekejaman kepada kekristenan luar biasa. Saat itu yang pemerintah adalah Raja Nero. Kalau Bapak Ibu sebagian yang dengan Raja Nero sudah tahu, ini raja yang begitu kejamnya dan begitu memusuhi kekristenan. Inilah raja yang bisa berpesta makan di hadapan orang-orang yang dia bakar. Orang-orang Kristen dia ikat di tiang-tiang, ditaruhkan jerami-jerami pada malam hari, dan dia bakar sebagai obor, dan dia makan dengan alunan teriakan-teriakan orang kesal, orang sakit jiwa. Tetapi di saat kekristenan ditekan, kekristenan tetap berkembang, dan Petrus mengatakan, berbahagialah engkau yang kau menderita. Ya, kalau Bapak Ibu lihat nanti di 1 Petrus, ya, di surat Petrus ini, kau akan melihat sesuatu pemikiran yang kelihatannya bertentangan,
tetapi itulah kebenaran. Karena kita tahu, kalaupun kita sulit susah, kita mendapatkan kesulitan ekonomi, kesulitan masalah persoalan, semua di dunia ini sementara. Ya, bukankah Yakobus 4 ayat 24, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan harganya. Penderitaanmu hanya sementara. Bahkan Petrus mengatakan, kalau kau bertahan sampai berkesudahan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Mahkota kerajaan surga sudah menantimu. Sikap iman yang benar, sikap rohani yang benar di zaman akhir ini kita butuhkan. Kita harus kuat, kita harus mau bersekutu, kita menguatkan satu dengan yang lain. Dan pedulilah di zaman-zaman akhir ini satu dengan yang lain. Ya, doa yang benar waktu kau sudah membereskan dirimu. Ya, ingatlah ini zaman akhir, bukan karena kita melihat zaman akhir yang seperti dikatakan menunggu Tuhan datang kedua kali. Tuhan belum datang kedua kali, kau sudah dijemput Tuhan, engkau sudah kiamat. Zaman akhir sudah mendatangi. Ya, yang kedua, di zaman-zaman akhir ini, zaman kesulitan ini, tetap peduli secara nyata. Imanmu dia akan dilihat orang, tapi perbuatanmu akan dilihat orang. Ya, waktu kau berbuat baik, nama Tuhan dimuliakan. Bukankah Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saya tahu zaman ini zaman tidak mudah, ya, ekonomi susah, ya. Kalau bisa semuanya itu sendiri, tetapi saya ingatkan, tetap bagikan sebagian untuk orang-orang sekitar. Bukankah Tuhan yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima? Ini kan bertentangan, ya, tetapi waktu kau praktekkan ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang terakhir tadi dikatakan apa? Sikap iman kita, rohani kita harus teguh, tidak boleh goyah, karena penyesatan antikristus itu ada di sekitar kita. Lewat apapun itu, tetap pegang kebenaran firman Tuhan, tetap kita bergaul akrab dengan firman Tuhan, dan biarlah lewat apa yang kau lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Kau tetap setia pada akhirnya, dan kau akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman kebenaran ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Di doa puasa ini Tuhan, kami tahu kami tidak menikmati